Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pria bernama Juan Carlos Aguilar Gomez, dia lahir pada tanggal 7 September di tahun 1965. Dia lahir di kota Baracaldo, wilayah Bilbao, di negara Spanyol. Juan memiliki 5 bersaudara dan anak dari pasangan Severina dan Abalan Gomez. Tidak banyak informasi yang kami dapat tentang masa kecil Juan, namun yang orang katakan bahwa Juan memiliki banyak kesamaan dengan kakak tertuanya yang bernama Jose Luis. Jose Luis sejak berusia 10 tahun, dia sudah menekuni aktivitas olahraga, terutama martial art. Juan ketika melihat kakaknya berlatih, dia meminta diajari, dan dari sana, akhirnya Juan memiliki kecintaan di dunia martial art. Jose Luis sangat tekun melakukan apa yang dia suka, dan menurut orang tuanya, selain Jose adalah anak yang sangat pintar, dia juga anak yang sangat keras. Jose mengajari adiknya dengan cara yang sangat keras dan Juan biasanya disuruh untuk melakukan angkat beban berat seperti apa yang dia lakukan. Di tahun 1980-an, favorit orang di Hollywood adalah aktor Bruce Lee dan sejak tahun 1970-an, kungfu dan karate menjadi sorotan warga di negara Spanyol. Jose dan Juan yang telah menekuni martial art sejak kecil, mereka membuka bisnis dengan membangun tempat untuk mengajar martial art. Bisnis yang mereka buka mendapat kesuksesan besar dan juga berkembang dengan baik. Di tahun 1992, Jose Luis sedang melakukan latihan di tempat gymnya dengan menggunakan beban berat, namun tiba-tiba beban itu menindih tubuh Jose dan Jose dinyatakan meninggal di tempat. Setelah kepergian Jose, Juan menjadi hilang harapan dan dia pun menutup tempat gym tersebut dan juga tempat di mana dia mengajar. Merasa tidak tenang dan masih dalam kesedihan yang mendalam, Juan memutuskan untuk mendatangi tempel kungfu yang ada di negara Cina. Di sana Juan tinggal selama 4 bulan sebanyak 3 kali kunjungan dan karena merasa sangat aman dan tenang, menurut Juan, dia kembali ke Cina dan tinggal lebih lama. Terakhir, Juan memutuskan untuk tinggal di negara Cina selama 1 tahun dan 6 bulan untuk dia belajar menjadi seorang biksu. Di tahun 1994, ketika Juan kembali ke Spanyol, menurut keluarganya, Juan berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mulai hari itu, Juan membotakkan kepalanya dan hanya menggunakan baju tertentu. Juan mengatakan kepada orang-orang bahwa dia mendapat gelar dari negara Cina sebagai Monk Shaolin pertama yang ada di negara barat. Dan Juan menyuruh orang-orang memanggilnya sebagai Master Juan. Juan menunjukkan bagaimana hidup sebagai penganut agama Buddha dan juga menjabarkan pentingnya mengontrol diri. Juan mulai mengajari orang-orang cara bermeditasi, mengajar filosofi, yoga dan juga melakukan kungfu. Menurut Juan, meditasi dan mempraktekkan ajaran Buddha membuatnya mendapat ketenangan yang sesungguhnya dan seperti layaknya manusia hidup kembali. Juan juga mengatakan di beberapa interviunya di TV karena pada saat itu Juan sangat dikenal di negara Spanyol. Juan mengatakan bahwa ketenangan jiwa lebih penting daripada ketenangan fisik. Di tahun yang sama, Juan membuka kembali tempat gym yang dia beri nama Master Juan, yaitu pendiri biara Shaolin di negara Spanyol. Di tahun 1993, semua orang yang ingin melakukan kungfu di negara itu harus mendapat ujian dari Juan karena dialah yang akan menentukan orang tersebut layak atau tidak menjadi guru kungfu. Setelah setahun Juan mendirikan gym tersebut, dia mendapat kesuksesan besar dan bukan hanya menjadi master kungfu, Juan juga menjadi master taekwondo. Menurut Juan, dia telah mengikuti World Champion dan berhasil memenangkan sebanyak 3 kali dan juga menang di Champion Nasional sebanyak 8 kali.
Kemenangan Juan itu menarik media internasional dan sejak tahun 1997, Juan hadir di beberapa layar kaca internasional untuk berbagi cerita perjalanan hidupnya. Di sana Juan mengatakan bahwa setelah dia menjalani banyak meditasi, dia telah berhasil melampaui batas rasa sakit dan juga berhasil mengontrol dirinya. Seperti contoh di acara itu, dia menunjukkan memegang bara api dan dia sama sekali tidak merasakan panas. Orang-orang bahkan menganggapnya setengah dewa dan dari sana nama Juan akhirnya melejit di negara Spanyol. Karena sangat terkenal hingga internasional, Juan membuka channel di YouTube dengan mengajarkan teknik kungfu, memberikan kata-kata bijak, dan juga mengajarkan filosofi. Menurut Juan di salah satu videonya mengatakan bahwa jika seseorang sudah di batas limitnya, mereka akan menunjukkan sifat asli mereka karena manusia tidak jauh berbeda dengan binatang. Juan menunjukkan teknik-teknik yang dia gunakan untuk mengendalikan diri dan juga untuk menjaga diri dari segala ancaman. Juan juga menyuruh semua pengikutnya agar mencukur rambut mereka dan hanya menggunakan pakaian yang sangat simpel. Selain Juan dikenal karena kedudukannya, dia juga dikenal sebagai pria pembawa kedamaian. Namun sebagian orang yang mengenal Juan lebih dekat, mereka membantah jika Juan adalah pembawa kedamaian. Menurut orang-orang terdekat Juan, mereka mengatakan bahwa Juan adalah pria yang sangat agresif dan juga pria yang sangat keras. Pada siang hari saat Juan melatih muridnya dan bermeditasi, dia menjadi pria yang sangat damai. Namun pada malam hari, Juan memiliki aktivitas dan kebiasaan yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia seorang monk Shaolin. Menurut salah satu murid perempuannya, setelah malam tiba, Juan menyuruh murid tersebut untuk tetap tinggal di tempat ia berlatih. Malam itu Juan mengajak muridnya untuk melakukan hubungan intim dan muridnya karena terpesona dengan kedudukan Juan, dia pun tidak bisa menolak. Ternyata di sana Juan telah memasang kamera di beberapa sudut ruangan itu dan juga mengambil foto muridnya yang sedang telanjang. Setelah beberapa bulan rutinitas itu mereka lakukan, muridnya itu mulai curiga dan mengira bahwa Juan tidak melakukan itu hanya kepada dirinya. Ternyata murid lainnya juga mengatakan bahwa Juan tidak menerima penolakan dan jika wanita yang diajak berhubungan itu menolak, Juan akan menyakitinya di tempat tersebut. Salah satu dari mereka mendatangi kantor polisi untuk mengadukan apa yang telah Juan lakukan kepada dirinya. Namun alih-alih mendapat bantuan dari pihak kepolisian, wanita itu malah disalahkan karena dia yang datang ke sana dengan sukarela dan wanita itu sudah tahu apa yang Juan lakukan di sana. Namun dia tetap datang dan menemui Juan. Wanita-wanita lain tidak mau melaporkan Juan karena mereka takut Juan akan melakukan hal yang lebih buruk kepada mereka. Seorang wanita bernama Jenny Sofia Hevolo yang berusia 40 tahun, dia berasal dari negara Kolombia. Jenny memiliki kehidupan yang sangat baik di Kolombia, namun di tahun 2012, anaknya yang berusia 7 tahun tiba-tiba meninggal karena kecelakaan. Setelah kepergian anaknya tersebut, Jenny menjadi seorang pemabuk dan juga mengalami depresi yang sangat dalam. Pada saat itu, Jenny tidak memiliki suami dan masih punya 2 orang anak lagi yang harus dia jaga sendirian. Jenny akhirnya menjual semua apa yang dia miliki dan pindah ke negara Spanyol untuk memulai kehidupan baru bersama dengan kedua orang anaknya. Beberapa saat mereka tinggal di negara Spanyol, Jenny tidak mendapat pekerjaan seperti yang dia harapkan dan keluarganya sangat butuh uang. Jenny akhirnya memutuskan menjadi wanita panggilan dan dari sini terdapat 2 versi. Versi yang pertama mengatakan bahwa Jenny mendapat kontak Juan dari temannya dan Juan sedang mencari seorang yang akan dia jadikan tukang pijat. Dan di versi kedua mengatakan bahwa Juan sendiri yang menghubungi Jenny karena dia sedang butuh layanannya. Pada tanggal 25 Mei di tahun 2013, Jenny datang ke tempat Juan dan di sana Jenny melayani apa yang diminta oleh Juan. Setelah Juan mendapat kepuasan dari apa yang dia mau, Jenny pun diikat tangannya dan Jenny disuruh berdiri di dekat sebuah tiang.
Di sana Juan mengambil kamera dan mulai memfoto tubuh Jenny yang sedang terikat di tiang. Menurut penyidik, di setiap foto menunjukkan bahwa Juan melakukan pemukulan dan juga penyerangan kepada korban dengan alat-alat yang ada di tempat tersebut. Entah apa yang ada di kepala Juan hari itu, Juan mengambil samurai dan memisahkan tubuh korban menjadi 4 bagian. Setelah jasad korban terpisah, dia letakkan ke dalam plastik berwarna hijau dan plastik pertama dia sembunyikan di atas plafon di tempat dia mengajar dan plastik kedua dia bakar di belakang tempat dia bekerja dan plastik ketiga dia bawa pulang ke rumahnya lalu dia sembunyikan di taman belakang. Sedang plastik keempat dia buang ke sungai yang ada di kota itu. Keesokan harinya Juan mengajar dan beraktivitas seperti biasanya dan tidak ada orang yang mencurigai bahwa ruangan itu baru saja dijadikan tempat pembunuhan. Korban kedua Juan adalah wanita Nigeria yang bernama Maureen Ada Utaya. Dia berusia 29 tahun. Maureen belum lama pindah ke negara Spanyol dan meninggalkan keluarganya di Nigeria karena dia butuh bekerja untuk membantu keuangan keluarganya karena dia adalah anak tertua. Setelah sampai di negara Spanyol, Maureen tidak mendapat uang yang cukup untuk dia kirimkan ke keluarganya dan dia akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan menjadi wanita panggilan. Pada tanggal 2 Juni di tahun 2013, setelah 8 hari kematian Jenny, Juan memanggil Maureen untuk datang ke tempat kerjanya. Setelah sampai di sana, Maureen melayani Juan dan setelah Juan puas, Juan melakukan hal yang sama kepada Maureen, seperti apa yang telah dia lakukan kepada Jenny. Juan mengikat tangan Maureen dan meletakkan di sebuah tiang, namun kali ini Maureen tidak mau hal yang buruk terjadi dan dia menunggu kesempatan. Akhirnya Juan pun lengah dan Maureen berhasil melepaskan ikatan dari tangannya. Maureen lari sekuat tenaga menuju pintu keluar, namun pintu dalam keadaan terkunci dan Maureen dari balik pintu tersebut dia menjerit meminta tolong agar suaranya terdengar dari luar. Malam itu sudah larut dan tidak banyak orang yang berjalan di area itu. Namun saat Maureen menjerit, ada seseorang yang mendengar jeritan Maureen dan dia langsung menelpon polisi. Orang itu sempat mengintip dari jendela dan dari sana orang itu mengatakan kepada polisi bahwa di dalam ruangan gym ada seorang wanita berkulit gelap sedang ditarik oleh pria berkulit putih. Maureen akhirnya ditarik oleh Juan ke sebuah ruangan dan di sana Maureen dipukuli oleh Juan hingga akhirnya korban tidak sadarkan diri. 3 menit kemudian polisi menghancurkan pintu gym dan mereka masuk secara paksa. Di dalam ruangan polisi menemukan Juan sedang melakukan meditasi tanpa pakaian dan badannya berlumuran cairan merah. Di atas kamar tidur, polisi melihat keadaan yang sangat berantakan dan di bawah ranjang tempat tidur, polisi menemukan tangan Maureen. Maureen dalam keadaan terikat tangan dan lehernya juga terdapat luka yang sangat parah di sekujur tubuh korban. Polisi saat itu melihat Maureen masih dalam keadaan hidup dan dia pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun setelah 3 hari menjalani perawatan, Maureen akhirnya dinyatakan meninggal. Tempat gym tersebut kini dipasang garis polisi dan penyidik menyelidiki tempat tersebut dan di sana mereka mencium bau yang sangat menyengat. Dari plafon penyidik menemukan potongan jasad Jenny yang sudah membusuk dan kini penyidik yakin bahwa mereka sedang menangani kasus serial killer. Penyidik melakukan pencarian di area itu dan salah satu orang mengatakan bahwa Juan beberapa hari yang lalu mendatangi sungai di kota itu dan di sana dia membuang plastik berwarna hijau. Di sungai penyidik menemukan plastik hitam yang ternyata itu berisi semua kaset VHS yaitu milik Juan. Penyidik mendesak Juan untuk mengatakan apa yang telah dia lakukan kepada korban dan akhirnya Juan mengakui semua perbuatannya. Penyidik menduga ada korban lain yang belum terungkap karena di tempat gym terdapat beberapa tas milik perempuan yang Juan simpan di sana. Penyidik juga menemukan ruangan kecil di tempat tersebut dan ternyata ruangan itu adalah tempat Juan mencetak foto-fotonya. Di foto tersebut juga terdapat seorang wanita bernama Maria Eva yang saat itu berusia 28 tahun.
Di foto itu menunjukkan Juan melakukan hubungan dengan Eva pada tanggal 26 Mei, yaitu sehari setelah Juan menghabisi Jenny. Hari itu Juan mengatakan kepada Maria Eva untuk menutup matanya karena dia akan mengambil foto dirinya berpose. Karena Maria Eva dibayar, dia pun melakukan semua apapun yang dikatakan oleh Juan. Maria disuruh berpose dengan mata tertutup dan disuruh untuk memegang sesuatu, dan Maria tidak tahu benda apa yang dia pegang saat itu. Namun setelah polisi menunjukkan fotonya yang diambil oleh Juan, Maria tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Karena saat itu, Maria disuruh berpose memegang bagian tubuh Jenny. Setelah berita penangkapan Juan hingga ke media internasional, pihak Tempel Shaolin di Cina mengatakan bahwa tempel yang disebut adalah tempel pertama Shaolin di Spanyol, pendirinya adalah Juan, semua itu adalah palsu. Ternyata Tempel Shaolin di Cina tidak pernah memberi izin atau mengenal Juan sendiri. Semua yang diceritakan Juan dan apa yang selama ini dia lakukan adalah karangan ceritanya sendiri. Menurut pengikut Juan, mereka melihat keahlian Juan memang bagus, namun di beberapa event di saat Juan mempraktekkan kungfu, Juan tidak menunjukkan seperti Monk Shaolin yang pernah mereka tahu. Menurut mereka, Juan terlalu arogan dan juga kasar bagaimana dia memperlakukan orang lain, bahkan mereka tidak akan melupakan kejadian di tahun 1997 dan juga kejadian di tahun 2000. Juan saat itu sedang ada acara untuk mempertunjukkan keahliannya, namun Juan bertindak sangat kasar, bahkan perilakunya itu membuat shock para tamu undangan di sana. Pengikutnya juga mengingat bahwa Juan pernah meninggalkan event yang sangat besar di mana dia telah mempropagandakan dirinya sebagai Monk Shaolin pertama di Spanyol dan dia akan menunjukkan kekuatannya. Dalam acara itu, Juan melakukan pertunjukan, yaitu 2 mobil disuruh untuk menarik leher dan 1 mobil disuruh untuk menarik kaki Juan. Namun setelah acara dimulai, Juan sangat marah kepada timnya dan mengatakan bahwa energi di area itu sangat buruk dan peletakan 2 objek di sana tidak sesuai yang dia minta. Maka Juan membatalkan event terbesarnya itu setelah semua orang terkumpul. Orang-orang yang mengenal Juan mengatakan bahwa Juan melakukan semua itu hanya untuk mencari perhatian orang. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata Juan yang pernah mengatakan dirinya mendapat sertifikat Master Monk Shaolin Occidental pertama dari negara Cina, ternyata semua itu bohong. Ternyata pada saat itu, di negara Spanyol sangat terkenal dengan kungfu Shaolin, maka pemerintah mendirikan sebuah tempel dan di sana disediakan pelatihan kungfu. Diduga Juan belajar kungfu di tempel tersebut dan di sana dia tidak pernah dipanggil monk atau menjadi monk Shaolin. Dan karena kala itu tidak ada internet atau informasi yang dapat diakses oleh semua orang, maka rahasia Juan masih dia simpan dengan rapat. Penyidik menemukan banyak foto perempuan di dalam ruangan rahasia Juan, namun kebanyakan dari foto-foto tersebut, penyidik tidak bisa menemukan identitas mereka. Diduga Juan melakukan pembunuhan kepada korbannya sudah lama dan terdapat banyak korban yang belum terungkap. Juan hanya memilih wanita asing dan bukan penduduk lokal, bahkan Juan sebelum memanggil korbannya, Juan akan menanyakan dari mana asalnya, dengan siapa dia tinggal, dan apa pekerjaannya di negara Spanyol. Juan melakukan semua itu karena Juan tidak mau jika keluarga korban mengetahui kemana korban hari itu pergi. Setelah Juan tertangkap, terdapat dugaan bahwa kematian kakaknya Juan di tahun 1992 juga disebabkan oleh Juan dan diduga Luis adalah korban pertama Juan. Namun penyidik tidak memiliki bukti apapun yang terkait dengan keterlibatan Juan dalam kematian kakaknya. Pada tanggal 17 April di tahun 2015, Juan dibawa ke ruang persidangan dan di sana Juan didakwa dengan 2 tuduhan, yaitu sebagai pelaku pembunuhan terhadap kedua korban. Dan kasus ini disebut di negara Spanyol sebagai monk serial killer. Di sepanjang persidangan, Juan terlihat menutup mata sedang bermeditasi dan dia terlihat sangat tenang dan kooperatif. Namun ada momen di mana Juan tidak bisa menahan amarahnya ketika pembelaannya tidak diterima oleh jaksa.
Juan mengatakan bahwa sifat jahatnya itu dikarenakan ada tumor di otaknya dan terkadang dia tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi. Jaksa penuntut mendapat dokumen dari spesialis tumor dan ternyata Juan tidak terkena tumor. Namun ada kista kecil di otaknya dan itu semua tidak memiliki efek apapun kepada pasiennya. Juan dinyatakan sehat secara fisik dan mental dan di akhir persidangan, Juan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 19 tahun penjara kepada setiap korbannya. Maka Juan akan mendekam di penjara selama 38 tahun. Juan yang saat itu berusia 50 tahun, dia akan mendapat pembebasan pada tahun 2053 ketika Juan berusia 88 tahun. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.